Halo semua, selamat datang kembali di kelas matematika bersama saya Roni Hasibuan. Dan untuk hari ini ya, saya kembali lagi hadir untuk mengajari kalian satu buah materi yang pastinya ada di semester ganjil untuk tahun ajaran ini. Nah, setelah kalian beberapa minggu yang lalu ya belajar yang namanya dimensi 3 ya, yang diajari sama Ibu Adis. Nah, untuk hari ini saya kembali lagi untuk membawakan materi yaitu transformasi geometri. Oke. Nah, jadi kalau untuk materi hari ini sebenarnya tidak sulit ya kalau kalian mengikutinya dengan baik. Nah, untuk materi transformasi geometri ini nanti beberapa soal ya itu diwajibkan untuk menggunakan yang namanya geometri ya, harus ada gambar gitu kan. Nah, tapi kita langsung aja nih untuk transformasi geometri. Itu kira-kira kalian yang pernah kalian pahami itu bagaimana sih transformasi geometri? Nah, jadi kalau untuk dari bahasa ya, transformasi geometri ini artinya adalah perubahan. Kalau kalian sering nonton film gitu ya, Transformers, nah dia kan berubah tuh dari satu buah misalkan manusia, dia berubah menjadi robot gitu ya. Ya, yang pasti ada perubahan, namanya transform gitu kan, transformasi. Nah, untuk pengertian panjangnya sendiri itu adalah perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan di transformasi geometri ini nanti bisa saja posisinya yang berubah atau besarnya yang berubah, kemudian bentuknya atau ukurannya yang berubah. Nah, kemudian apabila hasil transformasinya kongruen dengan bangun yang ditransformasikan, nah itu biasa disebut dengan transformasi geometri ya. Nah, kemudian untuk kalau misalkan di transformasi geometri ini ada beberapa istilah ya atau beberapa jenis yang masuk ke dalam transformasi geometri. Nah, kalau kalian sudah persiapan gitu ya, itu transformasi geometri ada 4 ya, jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah ya translasi atau yang disebut juga dengan pergeseran. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya refleksi atau yang disebut juga dengan pencerminan. Mungkin kalian sudah belajar ya untuk beberapa istilah ini di pelajaran fisika mungkin ya. Kemudian untuk yang ketiga ada rotasi atau disebut juga dengan perputaran. Nah, yang pastinya kalau untuk di rotasi ini perputaran nanti akan ada yang namanya sudut. Ya, sudut yang dibentuk apabila sebuah benda itu dirotasikan atau sebuah titik garis itu dirotasikan. Nah, kemudian keempat itu adalah dilatasi. Nah, dilatasi ini pengertiannya adalah perkalian. Jadi maksud dari perkalian ini adalah nanti bisa saja bentuk titik, garis ataupun bangun datar tadi itu diperbesar atau diperkecil. Nah, dikalikan dengan skala gitu maksudnya. Nah, jadi sudah jelas ya kalau transformasi geometri ini adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ya X, Y menuju posisi lain yaitu X aksen, Y aksen. Nah, untuk lebih jelasnya hari ini kita akan belajar dulu mengenai translasi ataupun pergeseran. Nah,
yang akan kita kupas hari ini adalah translasi atau pergeseran. Nah, kalau begitu kita langsung aja bahas yang mengenai translasi. Nah, translasi ini atau disebut juga dengan pergeseran adalah salah satu jenis ya transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak ya. Jadi kalau misalkan di transformasi geometri ini itu ada kita menggunakan yang namanya koordinat kartesius. Jadi kita tidak jauh-jauh dari namanya koordinat kartesius. Nah, dan artinya translasi ini itu juga hanya akan mengalami perpindahan titik ya guys ya. Jadi kalau misalkan dia diberikan suatu translasi, nah jadi titiknya itu akan berpindah dari titik yang satu ke titik yang lain gitu. Nah, kemudian penentuan hasil objek lewat translasi itu caranya sangat mudah, yaitu hanya dengan menambahkan absis serta ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita itu tidak jauh-jauh dari namanya koordinat kartesius. Maaf, gambarnya kurang sempurna. Ya, begitulah koordinat kartesius, masih ingat ya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian untuk proses translasi, kalian bisa lihat pada gambar yang akan saya sajikan ya. Misalkan diberikan satu buah titik, yaitu titiknya adalah 1,1. Ini adalah titiknya. Kita berikan titik 1,1. Misalkan di sini adalah titik si P. Ya, misalkan saya berikan titik P adalah 1,1. Kemudian untuk ini ditranslasikan sejauh AB. Nah, biasanya untuk translasi ini ya, translasi ini kan tadi katanya sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Nah, masih ingat vektor dong ya? Ya, pasti masih ingat. Nah, sepanjang arah dan jarak. Jadi di sini nanti translasinya dalam bentuk AB atau dalam bentuk angka juga ya. Misalkan kita bikin 2 dan min 2. Translasinya sejauh 2 min 2. Nah, jadi si A itu nanti kita tarik dengan cara menjumlahkan ya, menambahkan absis setelah ordinatnya. Jadi si X nanti ditambahin dengan si A, si B ditambahin dengan si Y. Maka bisa disimpulkan kalau misalkan tunggu dulu, kita cari dulu hasil translasinya ada di mana. Nah, maka untuk P aksen atau yang namanya si bayangannya tadi, P aksennya akan ada di mana? Ayo coba. Akan ada di, ya kita tinggal menambahkannya, berarti 1 ditambah 2 itu 3 dan 1 tambah min 2 adalah min 1. Jadi titiknya akan ada di 3 min 1. Kira-kira ada di sini ya, 3 min 1. Oke. Ini adalah titik si P aksen 3, min 1. Nah, kenapa bisa 3, min 1? Ya, dan ini jaraknya jaraknya berpindah ya. Berpindah kan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, jadi kita bisa simpulkan kalau perpindahan suatu titik pada translasi atau titik X, Y, kemudian ditranslasikan sejauh AB, maka ini bisa kita dapatkan, aduh garisnya hilang, maka bisa kita dapatkan hasil bayangan dari si titik tadi, yaitu P aksen. P aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Ya, itu dari mana? Ini adalah X tambah
maaf, X tambah A, aduh kayaknya harus di bawah deh ini. P aksennya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, jadi begitulah untuk translasi. Sangat gampang sih sebenarnya ya. Apalagi kalau kalian mengerjakan soal-soal di translasi ini, kayaknya kalian hanya perlu tutup mata doang. Oke, jadi itu dulu untuk bayangan yang diberikan pada translasi. Sebagai contoh, kita akan masuk ya. Kalian perhatikan contoh. Contohnya kita misalkan dia mengubah suatu garis ya. Kan di sini ada katanya perubahan gitu ya. Nah, untuk perubahannya bagaimana? Ya. Jadi untuk di translasi ini ya, perubahannya misalkan contoh ini kan sudah kita dapatkan tuh merubah suatu titik ke titik yang lainnya bayangannya. Nah, bagaimana kalau dia bentuknya adalah persamaan? Misalkan diberikan sebuah garis ya, Y sama dengan 2X ditambah 4. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, kemudian ditranslasikan sejauh berapa ya? Min 1,3. Nah, ada sebuah garis Y 2X tambah 4 ditranslasikan sejauh min 1,3. Nah, kira-kira bayangannya ya, bayangan yang ditranslasikan ini ada di mana coba? Nah, kalau untuk dia bentuk persamaan ya, kita akan mencarinya ke persamaan bayangan ya. Kalau ditranslasikan sejauh min 1,3. Nah, ini tadi si X, ini adalah si Y ya. Nah, kemudian untuk mencari persamaannya ke persamaan baru. Nah, jadi kita akan mencari si Y 2X tambah 4 ini ke dalam persamaan bayangannya, yaitu Y aksen. Nah, untuk translasi tadi kan kita misalkan titiknya adalah si P aksen. Nah, yang mana ini didapatkan dari si XY ditambah dengan si AB gitu kan, sama dengan X tambah A Y tambah B. Nah, kemudian si XY ini kan kita belum tahu ya nilainya berapa karena kita bentuknya ke persamaan garis. Nah, XY ini ditambah dengan si ya, translasinya tadi adalah min 1 dan 3, sehingga didapatkan ini adalah X kurang 1 Y tambah 3. Oke. X kurang 1 Y tambah 3. P aksennya adalah si X aksen Y aksen. Nah, kemudian didapatkanlah ini persamaan ya. Sudah dapatkan kalau X aksen itu sama dengan X dikurang 1. Nah, kemudian si Y aksen ini adalah Y ditambah 3. Nah, kemudian persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Ya, Y-nya sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini kita ubah dulu ya. Kita buat jadi persamaan X dan Y. Nah, ini akan menjadi X sama dengan X aksen ditambah 1. Nah, kemudian ini si Y akan sama dengan Y aksen dikurang 3. Nah, dari sini kan sudah kita dapatkan ya X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, maka kita tinggal mensubstitusi dari persamaan tadi. Yang kita punya adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, kita substitusi Y-nya tadi adalah Y aksen kurang 3 ya. Y aksen dikurang 3 itu sama dengan 2X. X-nya berapa?
X aksen ditambah 1 ditambahkan 4. Sehingga nanti persamaan barunya, bayangannya itu menjadi Y aksen sama dengan, ya ini 2X aksen tambah 2 tambah 4 kurang 3 gitu ya. Maka ini nanti sama dengan 2X aksen ditambah 3. Oke, 2X aksen ditambah 3. Nah, itulah dia nanti untuk persamaan yang kita dapat setelah persamaan Y sama dengan 2X tambah 4 itu ditranslasikan sejauh 1,-1,3. Nah, begitu dia kalau mengubah dari suatu persamaan ke persamaan yang lainnya. Oke, saya kira udah paham sih ya, karena ya ini tidak terlalu sulit. Apalagi kalau misalkan translasinya itu yang ditranslasikan adalah sebuah titik. Itu kan tinggal menjumlahkannya saja. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai refleksi ya. Tapi untuk refleksi ini seperti kalian bisa juga pelajari sendiri karena ada banyak sekali ya, ada banyak sekali untuk jenis-jenis pada di refleksi. Karena di refleksi ini pencerminan akan ada nanti satu buah benda yang dibayangkan merupakan sifat-sifat dari cermin gitu ya, dimana bayangan benda yang terbentuk pada sebuah cermin ini, objeknya akan mengalami hasil refleksi dari bidang kartesiusnya itu tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Jadi akan ada banyak sekali nanti refleksi, jenis-jenis refleksinya. Nah, kemudian refleksi ini akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar ya. Jadi sifat yang digunakan adalah cermin datar, bukan cermin lain. Seperti di fisika cermin cekung, cermin cembung, tidak ya. Hanya cermin datar. Nah, kemudian untuk refleksi ya, kita langsung aja deh bahas yang refleksi ya. Tapi kalian saya rasa bisa mempelajarinya juga nanti di rumah, karena ini juga tidak terlalu sulit sih sebenarnya, tapi hanya banyak sekali yang diberikan sifat-sifat atau rumus umumnya pada refleksi. Refleksi atau pencerminan. Nah, kemudian untuk refleksi ini ada pencerminan terhadap sumbu X. Nah, pencerminan terhadap sumbu X, kita ambil simpelnya aja sih ya. Untuk pencerminan terhadap sumbu X, dimana suatu titik nanti yaitu X, Y apabila dicerminkan, bayangannya akan ada di X, min Y ya. Kalian ingat ya, kalau di terhadap sumbu X, bayangan X, benda objek X, Y akan ada di X, min Y. Kemudian untuk pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu Y, kalau misalkan ini nanti objek X, Y ya, itu akan ada di min X, Y. Bayangannya akan berubah di min X, Y. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini nanti objek X, Y ini akan berubah menjadi Y, X. Kemudian yang selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, nanti bayangan si X, Y ini akan ada di min Y, min X. Dan kelima itu ada pencerminan terhadap
titik 0,0 titik pusat ya, titik pusat mana pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Nah, nanti bayangan si XY ini akan ada di mana? Ayo. Ada di sebentar. Ya, min X, min Y. Min X, min Y. Dan kemudian sebentar, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ini maksudnya adalah nanti akan ada sebuah garis ya, garis yang diberikan pada sumbu X itu adalah garis H gitu kan. Nah, maka nanti untuk titik si X, Y ini apabila dicerminkan terhadap garis pada sumbu X itu adalah H, maka bayangannya akan ada di 2H kurang X di koma Y. Jadi nanti hanya si titik X-nya aja yang berubah, yaitu menjadi 2H kurang X. Kemudian untuk terakhir ya, yang ketujuh itu adalah terhadap garis Y sama dengan K. Nanti sama seperti garis X sama dengan H, nanti di sini ada sebuah garis pada sumbu Y, itu adalah K gitu kan, garis K. Maka untuk titik si X, Y ini akan berubah bayangannya menjadi X, 2K dikurang Y. Nah, jadi si X-nya itu tetap, hanya saja yang berubah adalah si Y-nya. Nah, itu untuk refleksi, tapi saya tidak perlu lagi sih menggambarkannya. Kalian bisa mencarinya di beberapa sumber seperti YouTube ataupun website ya, di internet atau PDF dari mana aja, dari buku juga ada banyak. Kalian bisa membayangkan ya bagaimana sih si refleksi ini bisa mengubah suatu objek ke dalam bentuk yang lainnya gitu kan. Ya, ada tadi terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian terhadap garis Y sama dengan X, kemudian terhadap garis Y sama dengan min X, titik pusat X sama dengan H, Y sama dengan K. Sebenarnya sama pengerjaannya seperti yang lainnya gitu kan. Kalian tinggal mengubah titiknya, kalau diberikan sebuah titik maka ubahlah ke titik yang lainnya. Nah, untuk persamaan kita akan ngebahas minggu depan. Nah, sampai sini dulu untuk materi hari ini mengenai translasi dan sedikit mengenai refleksi. Yang mana nanti refleksi akan kita lanjutkan minggu depan mengenai contoh-contoh soalnya. Tapi untuk hari ini sampai di sini dulu, dan saya juga tidak akan memberikan latihan untuk hari ini ya. Tugasnya hanya untuk mempersiapkan diri kalian pada pembelajaran berikutnya supaya kalian lebih memahami dan lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk menangkap materi yang akan diberikan gitu. Oke, itu aja untuk hari ini, dan terima kasih buat kamu yang sudah mau menyaksikan video pembelajaran untuk hari ini, dan semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan tetap semangat walaupun di situasi pandemi seperti sekarang ini ya. Mungkin perlahan-lahan akan berangsur pulih membaik dan kita akan masuk sekolah seperti sedia kala. Kita doakan saja secepatnya tahun depan gitu ya. Oke, jadi untuk kalian ya tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan tetap pakai masker, ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada gitu ya. Oke, nah itu dulu, dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nama saya Roni Hasibuan, saya pamit.